Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Diberkati. Haleluya. Iya, kita semua berbahagia. Amin. Terus sukacita. Mari persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk saat teduh. Ya, ambil waktu untuk tenang di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah engkau menjadi tenang supaya engkau bisa berdoa. Dalam kitab Yeremia di sana dikatakan, ketika engkau datang kepada Tuhan, mengambil waktu untuk Tuhan, biarlah engkau tidak membawa segala perkara yang sia-sia, pikiran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, tapi arahkan hatimu dan penuhi pikiranmu hanya dengan Tuhan. Ingat bahwa pertolongannya tidak hanya kemarin, tidak hanya hari ini, tapi pertolongannya terus datang dalam kehidupan kita. Mari ambil waktu tenang, teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh datang kepadamu. Biarlah setiap kami Tuhan menyadari siapa kami ini Tuhan, tetapi Engkau Tuhan yang melayakkan kami. Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Engkau yang berkenan atas setiap hidup kami ini Tuhan. Sebab dikahus poradaya ralayas. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Berkali-kali Dia menolong kita, bukan hanya kemarin, bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya ada pertolongan bagi kita. Allah yang setia atas kita. Haleluya, haleluya. Mari bawa korban pujian, korban penyembahanmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Tempat ini Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu atas setiap kami di sini. Kami membawa korban pujian kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, korban ucapan syukur. Saat ini Tuhan, setiap kami yang membawa persoalan hidup kami, pergumulan kami percaya Tuhan akan ada kemenangan di pihak kami Tuhan. Haleluya, dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Angkat suaramu bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Perkatakan setiap kata-kata nyanyian ini. Haleluya. Ini memuji Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan Yesus.
lagu pujian di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Angkat suaramu dan segenap hatimu kau bernyanyi bagi Dia. Oh, agungkan Tuhan, nyanyikan pujian baginya. Bagi Tuhan, sorak-sorai hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan, nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Allah kita dahsyat.
dahsyat, tidak ada yang seperti Dia. Saat ini Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Pikiran kami dipenuhi dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah berbuat curang kepada kami. Kami tahu Tuhan, segala kehendak-Mu adalah mulia. Kau dahsyat Tuhan, Allah semesta alam. Kami datang dengan membawa korban puji-pujian bagi Tuhan. Kuralapaka shikaralabalayas. Kuralapaka takaralabalayaralayas. Kuralabalalabalabalabalabalayas. Kuralabalayaralabalayas. Sikiaralabayas. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Dari dalam dasar hati kami ku kagum, terpesona karena Engkau Tuhan, akan segala karya perbuatan-Mu, akan penebusan-Mu. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Semua hormat, semua agungkan Tuhan, semua hormat, semua agungkan Tuhan. Dipuji, ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ya Allah, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar, yes, amin, yang benar.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, yes. Ya, selalu melekat di hati. Makasih Tuhan. Firman-Mu itulah dasar Ya Yesus, Tuhan. yang berdaulat. Katakan ku menyatu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyatu dengan-Mu. Haleluya. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, yes Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan segenap hati sama-sama katakan, yes. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Berdirilah di hadapan Tuhan yang membuatmu berkenan dan layak di hadapannya. Haleluya. Dipuji dukaku akan. Oh, dukaku. Yes, amen. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, dukaku akan. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, dukaku akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Semua yang di tempat ini mari tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Aku mohon katakan Engkau Yesus. Haleluya. Dukaku akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya Ralabashikanayas. Firman-Nya katakan, apa yang kau tidak terima, semua yang kau miliki itu kau terima karena kemurahan Tuhan. Tubuhmu, kesehatanmu, inisiatif, inspirasi yang ada, semua kau terima dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak kau terima, semua kau terima dari Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Ini kesempatan saudara. Ini waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itulah biarlah Tuhan melihat kerinduan hatimu, kesungguhan hatimu untuk kau beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas engkau. Sikarala baka shikarala balaya rala balaya ralayas, kurala bakata karala balayas, kurala bakata karala balayas, kurala balayas, sakarala balayas.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, bahkan umur hidupmu itu dari Tuhan. Kau terima dari Tuhan. Firman-Nya, Tuhan sudah dekat. Mari muliakan Dia. Terus muliakan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kelayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan. Terima kasih Tuhan, Kau memilih kami, Kau memanggil kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghormati hadirat-Mu. Ajar kami dengan segenap hati kami bernyanyi, menyanyikan nyanyian pujian yang indah bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian pujian yang indah bagi Tuhan, saudara. Bukan kualitas suaramu, tetapi kau nyanyikan dengan hatimu yang mengasihi Tuhan. Kau bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berala-bala shikarala-bala kasukotokarata kapukohotoko sakaya pakatakan ayas. Berala-bakalayas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terus Tuhan dengar-dengaran, membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, kami mau melayani satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kuralabaka shekaralabaka takaralabaka shikaralabaka takaраlayas. Kuralabaka takaralabaka shikaralabala yaralabala yaralayas. Yaralabala shikaralabala. Urapan-Mu ada atas tempat ini, ada setiap pelayan-pelayan, atas setiap jemaat umat-Mu Tuhan. Dari awal sampai akhir, semuanya hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ini sebagai penyembahan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awal dan kami buka ibadah kami. Haleluya. Semua orang percaya katakan yes. Haleluya. Saya percaya ada sukacita, katakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Untuk itu biarlah hatimu terus bergembira karena Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan menolongmu enggak setahun yang lalu, sebulan yang lalu, atau kemarin. Saudara, Tuhan menolongmu hari ini sampai esok, amin. Haleluya, mari memuji Tuhan. Mari saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini kita bersukaria karena Tuhan. Ya, semua yang mau menari, mari menari bagi Tuhan. Bersukaria, menari hari bahagia, yeah. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan yeah. Wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih.
bilang ini, mana senyumnya, gitu ya saya. Mari kita terus bersuka cita, Tuhan baik, amin. Ya Tuhan berkuasa, Dia sanggup melakukan segala hal yang mustahil ya sekalipun. Kita akan terus semangat memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang dahsyat, Allah yang luar biasa, amin. Mari terus semangat memuji Tuhan, saudara. Yes. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, keselamatan puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari senangkan Tuhan, kau ada di hadapannya saat ini. Persembahkan pujian yang terbaik. Tuhan Raja Maha Besar. Ya, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita nggak sempurna saudara, pasti kita punya kesalahan. Tetapi satu kesalahan, satu kegagalan nggak akan pernah membatalkan rencana Tuhan. Amin. Mari persiapkan persembahan bagi Tuhan. Firman-Nya katakan, beri dengan sukacita. Biarlah engkau mengucap syukur. Beri persembahan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terbaik Tuhan akan kami berikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Kami menyadari Tuhan, semua yang ada pada kami hanya pengelola Tuhan. Engkau dapat ambil itu kapan saja Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dan memberi dengan hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentram, atiku
Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Saben dina dina wengi ngandel Gusti. Ngandel Gusti, ngandel Gusti, ngandel Gusti. Saben dina dina wengi ngandel Gusti. Kula percaya ora bakal cilaka, ning uripku mulya selaminya. Atiku ayam mantap, atiku rasa senang, saben dina kula nggih ngandel Gusti. Kula amung percaya Saudara, ini bahasa Jawa. Saya sudah pernah terjemahkan. Mungkin saudara ngucap ini apa sih ini, ngomong apa ya. Sebelum nanti kita nyanyi sekali lagi, tapi sebelumnya saya mau terjemahkan ya. Saya ini orang Jawa, jadi tahu gandol sama gandul itu beda ya. Kalau gandol itu pasrah, berserah gitu. Kalau gandul itu gandulan itu loh saudara ya, bisa jatuh kalau cuman gandul, tapi gandol. Berserah penuh sama Tuhan. Nah, ketika kita berserah penuh sama Tuhan, gandol Gusti setiap hari, bukan setiap minggu, tapi setiap hari, saben dino itu setiap hari. Kita terus berserah sama Tuhan, kita terus hidup di dalam Tuhan, amin. Nah, kula amung percaya itu, aku mau tetap percaya, ya. Kula amung percaya, ora bakal cilaka, enggak ada hal-hal celaka ya yang akan menimpa aku. Amin. Ya doa Tuhan Yesus kan jauhkan dari segala hal yang jahat itu ya. Nah ini kalau amung percaya itu aku tetap percaya, aku hanya percaya bahwa Tuhan gak mungkin berbuat celaka sama aku. Tetapi hidupku itu dimuliakan saudara. Namung uripku mulia, hidupku itu dimuliakan gitu ya. Dan atiku ayam tentrem tuh, atiku tuh damai, tenang gitu ya, sejahtera gitu. Atiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng gitu ya, hatiku rasa senang ya, rasa sukacita, rasa bahagia gitu ya, karena tiap hari saya cuman gandol Gusti ya, cuman berserah sama Tuhan. Berdiri bersama-sama, kita akan angkat pujian ini satu kali lagi ya saudara, dan kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Ya. Kula amung percaya dulu ya, ikuti saya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula nggih gandol Gusti. Ya semua nyanyi. Haleluya, boleh joget saudara. Haleluya. Sama-sama katakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang,
kami berjanji kepadamu Tuhan, kami akan tetap tinggal di dalam Engkau. Kami berpegang kepada setiap janji-Mu. Kami mau berharap sama Tuhan, kami mau berserah dalam hidup kami ini hanya kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Oralama shikara lama yes. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari berjanji untuk setia, terus setia sama Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan kepada Tuhan, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jikalau ada roh-roh yang bukan daripada Tuhan, mengintimidasi semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami tidak fokus, kami tengking, kami usir, tolak dalam nama Yesus. Tetap urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala di tempat ini dan Ibu Gembala setelah pengerja yang memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sudah sering khotbah di tempat ini ya. Saya Bapak Pendeta Nathanael dan Gembala GBI Miracle Service CK5 Utara. Bapak Ibu Saudara, khotbah kita pada pagi menjelang siang hari ini, tema kita adalah luka batin. Katakan kiri kanan saudara, luka batin.
Iya, siapa di sini yang pernah terlukai hatinya? Ya, semua ya. Saya juga pernah dilukai, saudara. Ya. Oke, Bapak Ibu mari kita membuka Alkitab kita dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, mungkin saudara bisa juga mengikuti di slide ya, supaya kita lebih fokus lagi, makanya saya pakai PowerPoint. Ya, Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Bapak Ibu, ini materi ini dulu saya juga pernah ikut Abalov ya. Di waktu saya masih sekolah di STT Majalengka dan penyembuhan ilahi ya, sampai hampir 1 tahun saya di Bali Bapak Ibu. Sekarang mengembalakan sendiri, jadi ya itu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Amin saudara. Ya, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya perhatikan betul bahwa luka batin ini terkadang merusak kehidupan kita sehari-hari saudara. Kalau tidak ada pemberesan, kalau tidak ada pemulihan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya hati bisa luka. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 19, next PowerPoint, Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Iya. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya dalam kitab Yesaya 61 ayat 1, dia merawat yang remuk hati. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sedang patah hati, luka hati, bahwa jangan berkecil hati, bahwa Tuhan itu rupanya apa? Dekat pada orang yang sedang patah hati. Iya, asalkan kita mau berdoa Bapak Ibu ya, kita mau berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan bersama dengan kita, memulihkan kita. Jadi kalau saudara sedang rusak hati, patah hati, kecewa, jangan jauh dengan Tuhan. Biasanya yang begini iblis suka mengintimidasi kita, sehingga kita melanggar firman Tuhan itu sendiri. Next, nah saudara luka hati ya pada hati karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Akibat tanpa sadar dia bereaksi tidak sesuai kehendak. Hal ini terjadi karena yang melakukannya pula otoritas lebih tinggi atau dilakukan secara berkelompok. Jadi saudara, kebanyakan kita sakit hati ini kepada siapa saudara? Kalau orang yang sekuler, bekerja, bisa nggak sakit hati sama atasan kita? Bisa, sakit hati ya, diomongin, dikata-katain, ya wah kamu bagaimana nih kerja, akhirnya kebun binatang keluar, sakit hati. Lalu kita mau membalas itu saudara nggak bisa karena dia adalah otoritas kita. Jangkauan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Atau mungkin ada kepada pemimpin kita yang lain, kita sakit hati, tapi kita tidak bisa membalas. Ya, lalu saudara sakit hati itu dipendam di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu saudara, perhatikan yang kita baca tadi apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Next saudara. Nah, yang pertama penolakan. Saudara pernah ditolak? Pernah ditindas? Pernah? Pernah? Wah, kayaknya nggak pernah di sini. Ini orang-orang yang tidak patah hati sepertinya ini. Ya. Ini orang-orang yang damai sejahtera semua ya saudara ya. Ya. Mungkin saudara kita pernah penolakan. Yang pertama, sejak dari dalam kandungan. Iya, dalam kandungan orang tua belum ingin punya anak. Tiba-tiba keluar anak. Anak ini jadi tertolak. Karena anak yang tidak direncanakan. Ini suami istri biasanya ini, ya. Oh, kamu belum punya anak tapi tiba-tiba punya anak. Oh, udahlah. Buang aja anak ini, taruh aja di panti. Ah, itu. Jadi anak ini merasa tertolak. Mungkin jangan-jangan kita yang tertolak. Iya kan? Dari orang tua kita yang dari orang tua kita yang dulu mungkin yang masih ada, wah oh iya aku ini anak yang tidak direncanakan. Lahir tidak seperti yang diinginkan. Inginnya apa? Lahirnya apa? Laki-laki, tetapi yang lahir perempuan. Bapak Ibu perhatikan. Ya. Saya menginginkan anak laki-laki tapi yang dilahirkan perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Akhirnya anak ini menjadi apa? Merasa tertolak. Bapak Ibu, ya banyak. Ada yang suaminya karena menginginkan anak laki-laki, nggak dapat anak laki-laki, saudara. Akhirnya dia berselingkuh dengan wanita lain. Banyak yang begitu, Bapak Ibu. Ya, di sini nggak ada orang Batak kan? Kalau jemaat tempat yang saya gembalakan, Pak Pendeta Sony tahulah, ya 75% semua orang Batak. Tapi orang Batak yang hebat yang sudah bertobat, saudara. Amin. Ya. Lalu apa lagi? Hamil sebelum menikah. Waduh, ini sudah zamannya, kayaknya ngetren banget yang seperti ini, saudara. Kalau belum hamil dulu, kayaknya nggak keren. Padahal itu melanggar firman Tuhan. Jaga kekudusan. Maka anak-anak Tuhan, saudara, harus ada perkenanan Tuhan. Nah banyak yang seperti ini, lalu anak terlalu banyak, ya keluarga miskin, anaknya banyak, keluarganya miskin. Saudara pernah melihat orang yang seperti itu? Bukan untuk dihina, untuk didoakan. Amin saudara? Wah 1 bulan lagi, 1 tahun sekali brojol 1 tahun brojol lagi 1 tahun brojol, akhirnya banyak. Ya, padahal keluarganya belum mampu untuk didoakan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu ciri penolakan, penindasan. Jadi anak ini saudara merasa tertolak. Pada masa kanak-kanak selalu direndahkan, lalu dipermalukan, tidak adil, diperlakukan tidak adil, dianggap remeh. Perhatikan, ketika kita masih kecil atau remaja atau masih single dulu, saudara pernah direndahkan saudara? Ya, ibu-ibu pernah direndahkan? Pernah. Bapak-bapak pernah? Pernah. Wah siapa sih lu? Lu kan bukan siapa-siapa. Ke gereja aja lu jalan kaki kan? Miskin banget hidupmu, direndahkan. Saudara. Nah, maka apa yang terjadi? Timbullah rasa sakit hati, rasa kecewa. Ya, dipermalukan, diperlakukan tidak adil. Siapa di sini yang pernah diperlakukan tidak adil? Mungkin orang tua kita dulu, Bapak Ibu. Loh, si kakaknya kok dikasih ini, dikasih itu, tapi yang ini enggak. Atau si yang bontot aja dikasih gono gini, tapi yang lain tidak, diperlakukan tidak adil. Yang timbul apa saudara? Luka hati. Iya kan? Terhadap orang tua. Anak-anak terhadap orang tua banyak sekali saudara yang kecewa. Anak-anak kepada orang tua, mama, papa. Karena mama, papa tidak memperlakukan anak-anaknya tidak adil. Sehingga anak-anak ini menjadi kecewa, sakit hati, patah hati. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya anak ini merasa apa? Tertolak oleh keluarga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika anak ini sakit hati, biasanya dia lari dari apa? Keluarga. Mulai hidup bebas di luar keluarga. Ya. Akhirnya apa? Merokok, minum-minuman, narkoba, dan lain sebagainya. Karena tidak merasakan kasih sayang. Next. Lalu yang berikutnya saudara, yang kedua dilukai. Katakan kiri kanan saudara, dilukai. Iya, dilukai. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, dilukai. Yang pertama oleh orang tua, ayah atau ibu sadis. Saudara pernah? Saudara ini biasanya yang tahun-tahun 60-an ke atas, pendidikan masih pendidikan apa? Company. Zaman Belanda atau Jepang. Iya kan? Wah, pendidikannya keras. Bangun siang aja saudara sudah disiram sama air, dipukuli saudara. Siapa yang merasakan seperti itu? Masih ada yang merasakan? Enggak ya? Paling ya umur-umur yang 60 ya ke atas ya, masih merasakan pendidikan yang begitu keras, lalu tidak bertanggung jawab. Orang tua tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, sangat banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, orang bilang kalau orang belum bertobat katakan kamu cuma bisa buat anak, tapi kamu tidak mau bertanggung jawab kepada anak. Nah ini salah, tidak boleh terjadi. Nah inilah timbulnya patah hati, inilah timbulnya apa? Sakit hati. Mungkin di antara kita jemaat yang dikasih Tuhan kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, kita mengalami, wah tidak tanggung jawab papaku, banyak sekali saudara keluarga Kristen yang hancur. Bapak Ibu, saya akan banyak saudara pelayanan door to door, ya konseling. Saudara paling banyak orang Kristen, yaitu masalah rumah tangga. Anak dan orang tua, bahkan masalah suami dan istri. Banyak orang-orang Kristen yang pisah, yang cerai. Padahal pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Hanya Tuhan yang memisahkan, sampai maut memisahkan.
tidak boleh bercerai. Tapi kenyataannya banyak rumah tangga Kristen yang hancur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena rumah tangga itu tidak takut akan Tuhan. Kalau rumah tangga itu takut akan Tuhan, suami istri taat kepada Tuhan, tidak akan terjadi perceraian. Amin saudara? Amin. Karena di dalam rumah tangga Kristen ada kasih, ada damai sejahtera. Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang berikutnya, tidak menepati janji, ingkar. Banyak ya saudara, dilukai oleh orang tua ingkar ya. Karena kita mau sesuatu mungkin akhirnya tidak ditepati. Lalu timbullah rasa terluka. Lalu pendidikan yang keras, disiplin yang saya singgung tadi. Maka banyak orang-orang Kristen, saudara, yang disiplin yang sangat keras. Bapak Ibu saya sedikit kesaksian, ya sedikit saja. Waktu saya sekolah di sekolah Seapin Stapin di Majalengka, itu saudara, Bapak Ibu perhatikan, saya sebelum masuk ke sana itu belum bertobat. Ya, karena kita dipanggil dari orang sekuler yang belum tahu benar firman Tuhan itu. Ya, lalu di sana saya masuk sekolah kuliah itu jam 4 atau jam 5 jam 4 itu harus sudah ada di Biston pagi. Jadi semua mahasiswa itu ada di satu ruangan, yaitu ruangan doa. Itu jam 4 itu sudah pada doa saudara. Doa 1 jam, jam 5 sudah piket bersih-bersih keras. Lalu jam 6 sudah mandi, jam 7 makan. Lalu jam 8 masuk sekolah sampai jam 10 malam. Bayangin saudara, sampai jam 10 malam. Itu saya jalani bertahun-tahun Bapak Ibu, disiplin keras. Kalau seandainya ada mahasiswa yang melanggar dalam tatanan kampus yang sudah ditetapkan, maka dihukum. Saudara tahu hukumannya apa saudara? Puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum. Saya bukan menjelekkan kampus saya. Justru dari kampus yang sangat ketat, saya di situ bisa diubahkan Tuhan. Yang tadinya saya tidak disiplin, di situ saya baru disiplin. Baru saya tahu bahwa oh ini dia proses untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Amin saudara. Dan doanya sangat kencang saudara. Karena sering puasa, saya itu paling sering sekali puasa 3 hari 3 malam. Menurut saya itu biasa. Saudara di sini siapa yang pernah puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum? Pak Gembala. Ada yang lain? Yuk, mau coba? Bu, mau coba Bapak? Yang sebelah sini ada yang mau coba? Coba dulu ya. Puasa 3 hari 3 malam. Iya. Hari yang kedua kayaknya usus ini rapet saudara. Ya. Waduh, mulai tergoda. Apalagi ada masakan-masakan yang baunya luar biasa. Sepertinya mau ada iblis menggoda. Seperti Yesus dicobai di padang gurun. Jadikanlah batu itu menjadi roti. Tapi saya waktu itu, ayo makan aja, kau ngumpet makan aja. Di belakang kampus, kau beli keluar makan, saudara. Tapi tidak tergoda, karena ini harus saya lakukan dengan baik. Apa yang dipercayakan ya oleh staf-staf kampus, pokoknya satu, kamu puasa ya, puasa, kita harus taat. Akhirnya di sana ada perubahan, amin saudara? Iya, jadi didikan keras itu tidak selalu negatif. Justru mendidik kita untuk semakin semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin setia di dalam Tuhan. Bahkan itu mengubahkan hidup kita. Nah, lalu yang berikutnya saudara, dihianati. Katakan kiri kanan saudara, dihianati. Siapa di sini yang pernah dihianati? Jujur, angkat tangan. Tidak ada sama sekali. Puji Tuhan. Siapa yang pernah dihianati? Enggak usah malu-malu, angkat tangan. Cuma 1 orang. Saya pernah saudara, makanya saya angkat tangan. Dihianati oleh siapa Bapak Ibu? Kebanyakan dihianati oleh pasangan, ya kan? Kalau lagi pacaran dihianati oleh siapa? Ceweknya atau cowoknya. Saya setia loh, ya. Ketahuan saudara di luar sana dia lagi selingkuh. Lalu apa yang terjadi? Sakit hati, luka hati. Saya dihianati oleh cowokku. Dia memberikan harapan, saya sudah percaya 100%, akhirnya rupanya dia di luar sana selingkuh, saudara. Bukan hanya itu saja, mungkin suami istri yang sudah berkeluarga, ya kita tidak tahu. Tiba-tiba di luar sana ada orang ketiga, ada simpanan saudara. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat bapak-bapaknya penuh dengan urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin saudara.
yang saya ceritakan di luar sana. Di sini semua setia. Atau jangan-jangan sebaliknya, istrinya di luar sana ada selingkuh. Wah, kalau maaf ya Bapak Ibu, perempuan itu kalau selingkuh pintar, gak kelihatan. Iya, itu ada terjadi bahwa di handphone, di WA, padahal itu selingkuhannya. Tapi ditulis namanya itu apa? Tukang pajak. Pajajang. Ya, jadi dinamai di situ apa? Tukang air galon. Padahal itu selingkuhannya. Jadi ada suaminya, tuh tukang air galon telepon, diangkat. Padahal selingkuhannya, saudara. Nggak ketahuan, pinter. Perempuan pinter banget kalau selingkuh, nggak ketahuan. Tapi bukan perempuan yang di sini, saudara. Perempuan yang tidak takut Tuhan. Amin, saudara. Wah, pinter banget, selingkuh. Firman Tuhan jangan, saudara, selingkuh itu dalam pikiran sudah mengingini orang lain itu sudah selingkuh ya, betul ya? Sudah berzina. Iya kan? Maka orang Kristen harus hidup dalam kekudusan. Lalu saudara pernah dihianati siapa lagi? Teman sekerja atau teman pelayanan. Saudara hati-hati, teman pelayanan juga bisa membuat kita apa? Dihianati. Ya, orang Kristen bisa mengkhianati, bisa. Bisa dihianati, juga bisa berkhianat. Banyak orang Kristen yang sekarang hidupnya enggak benar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus percaya bahwa ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, usahakan setiap tindakan kita, perbuatan kita, setiap hari kita tidak melakukan dosa. Amin, saudara? Bisa setiap hari tidak melakukan dosa. Saya sama istri saya bilang, Ma, setiap hari coba jangan pernah melanggar firman Tuhan. Setiap hari. Jadi setiap hari ini saya tidak melanggar firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Jangan dilanggar. Setiap hari terus. Nah akhirnya apa saudara? Dari situ kita baru tahu. Hidup dalam kebenaran Tuhan itu baru kita bisa rasakan. Oh begini tuh. Hidup dalam Tuhan itu rupanya kita tidak pernah melanggar apa? Firman Tuhan. Setiap hari kita hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu yang berikutnya yang keempat, trauma. Katakan kiri kanan saudara, trauma. Siapa di sini yang pernah trauma? Wah, jujur ya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Siapa di sini yang mau dipulihkan Tuhan? Kita semua amin. Terbuka, nggak usah takut-takut. Saya pernah trauma enggak? Saya pernah, saudara. Trauma di mana, saudara? Saya pernah kecelakaan. Dulu saya kalau bawa motor, saudara, aduh, Pak Pendeta, ngebut. Ya, sering sekali saya bawa kendaraan tuh kenceng, saudara. Bawa mobil, bawa motor kenceng. Tapi setelah terjadi kecelakaan itu, saya mulai trauma. Sekarang saya bawa kendaraan tidak terlalu kencang, saudara. 100, 200, 100, kalau di tol paling 80 lah. Masih mantap itu ya. Kalau di tol kan wajar, orang di tol bisa 160 ya kan. Nah itu, jadi saudara ada trauma, saya pernah trauma. Siapa di sini yang pernah trauma? Angkat tangan, jujur. Cuma sedikit ya, pernah trauma. Saudara mungkin trauma yang sama seperti saya, lalu mungkin trauma juga dengan hal yang lain. Kalau di tempat ini dikatakan dalam materi ini, saudara perhatikan. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan, trauma kekerasan. Mungkin dulu kita pernah dihajar, disiksa, awas kalau pernah ikut orang, jadi babu, dipukulin terus, saudara. Kita pernah mengalami seperti itu, akhirnya trauma, sakit hati. Dan itu terus dibawa-bawa dalam hidup kita. Dalam hidup seseorang itu. Jadi kalau kita punya anak-anak juga kita sering kita pukuli terus. Kita pukuli, karena kenapa? Dulu kita dipukul, dihajar oleh atasan kita. Oleh papa mama mungkin, oleh orang lain, orang di kantor mungkin, oleh saudara mungkin. Oleh majikan kita. Akhirnya itu ke bawah-bawah. Oh ini cara mendidik anak. Jadi anak kita juga dipukul, ada kesalahan sedikit dipukul, dihajar habis-habisan. Sehingga anak ini juga mengalami trauma, luka batin, sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan perhatikan. Kita harus mendidik anak dengan benar. Amin saudara. Jangan berlaku kasar terhadap anak-anak. Jangan membangkitkan amarah anak-anak dalam kitab Amsal. Jangan pukulin anak-anak kita. Coba, anak-anak itu butuh kasih sayang orang tuanya. Bapak Ibu Saudara. Ya, selalu saya sama anak saya setiap hari. Nak kamu belum cium papa hari ini. Dia cium papanya. Saya peluk dia, saya cium. Setiap hari. Harus mendapatkan kasih sayang.
Bukan dipukuli Bapak Ibu. Jadi anak ini trauma. Dia merasakan tidak mendapatkan kedamaian di tengah-tengah keluarganya. Seharusnya orang tua menjadi pelindung bagi anaknya. Tetapi justru anak merasa ketika aku dekat papa bukan sebagai pelindung. Tapi seperti musuh. Akhirnya anak-anak itu mengalami sakit hati yang begitu mendalam. Lalu yang berikutnya trauma seksual. Ada banyak orang Kristen, saudara masuk dalam dosa ini. Perhatikan Bapak Ibu, pernah dilecehkan. Akhirnya dia melecehkan orang lain. Betapa bejatnya kehidupan orang yang tidak takut Tuhan Bapak Ibu. Perhatikan saudara, kehidupan seperti ini harus kita lepaskan. Amin saudara. Ini yang terselubung. Maka firman Tuhan katakan, kau harus hidup benar, kau harus hidup kudus. Kalau seandainya kita tidak benar hidup dalam kekudusan Tuhan saudara, jangan pernah mimpi kita masuk dalam kerajaan Allah. Kalau yang di dunia belum diputuskan, belum dilepaskan, maka apa yang terjadi saudara? Kita layak nggak masuk dalam kerajaan Allah? Tidak layak. Harus ada pelepasan. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu yang berikutnya trauma kecelakaan. Seperti saya sampaikan, trauma perampokan. Siapa di sini yang pernah dirampok Bapak Ibu Saudara? Atau menjadi perampok? Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kelima, perkataan yang menyakitkan. Katakan kiri kanan saudara, perkataan yang menyakitkan. Iya. Jadi saudara, kita sebagai orang Kristen harus hati-hati berbicara. Katakan kiri kanan saudara, hati-hati berbicara. Jangan menyakitkan orang kalau bicara ya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Yang di dalamnya ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Bapak Ibu Saudara. Saya dulu belum kenal Tuhan. Mama saya Sunda. Tahu ya Sunda ya, Cianjur. Papa saya suku Serawai. Suku Serawai itu orang Bengkulu Selatan. Ceritanya keluarga kami ini dulu bukan Kristen saudara. Tapi Tuhan panggil untuk ikut Kristus. Dan Tuhan percayakan melayani Tuhan. Dulu belum pernah tidak kenal siapa Kristus itu saudara. Mungkin orang kalau belum kenal siapa Kristus itu, ngomongnya bisa menyakiti. Betul ya saudara ya? Kan Yesus itu kasih. Masa kasih ada perkataan yang menyakiti orang lain? Kan gak mungkin, betul ya saudara ya? Iya. Jadi Yesus itu adalah kasih. Kalau kita sudah kenal siapa Yesus, pasti di dalam hati kita itu ada kasih. Gak mungkin kita menyakiti orang lain. Tapi pada kenyataannya saudara masih banyak saja orang Kristen yang menyakiti orang lain. Maka firman Tuhan hari ini saudara tangkap dengan baik. Bahwa kita harus menjaga perkataan. Jangan sembarangan untuk berbicara. Dengan siapapun, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan saudara-saudara seiman, segereja, dengan orang lain yang belum kenal Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan bicara atau menyakiti orang itu. Perkataan negatif, direndahkan, dibandingkan dengan orang lain. Rahasianya dibongkar di depan orang. Itu tidak boleh, saudara. Maka ada orang yang suka merendahkan, selalu pikirannya negatif aja. Enci itu banyak banget perhiasannya. Baru beli mobil baru. Jangan-jangan dia pelihara tuyul. Ya kan? Nah, mulai negatif. Perkataan negatif, pikiran negatif tidak baik, saudara. Kita harus positif. Oh, berarti si Enci itu sedang diberkati Tuhan. Katakan gitu. Amin, saudara. Amin. Harus selalu positif. Jangan negatif, positive thinking. Nah, lalu yang berikutnya yang keenam, saudara. Kurang kasih sayang, katakan kiri kanan saudara, kurang kasih sayang. Di sini sudah penuh dengan kasih sayang. Sama Pak Gembala ada kasih mesra enggak, kasih sayang enggak? Mantap nih Pak Gembala ya, sama Bu Gembala ya pengerja. Saya saudara jujur di gereja walaupun sederhana, Pak Gembala tahulah pernah sering khotbah. Kayak enggak sederhana lah ya, tapi kita selalu ada kekeluargaan saudara. Amin saudara. Kalau kekeluargaan itu kuat banget loh saudara. Jemaat mau kemana-mana, di sini aja deh walaupun sederhana ada kasih mesra. Saudara ya, nah di tempat ini ada kasih mesra. Satu yang keluarga semua seperti jemaat seperti keluarga. Yang memperdulikan satu sama yang lain. Nah perhatikan yang poin yang ke-6. Orang kasih sayang, orang tua mungkin pernah meninggal sehingga anaknya menjadi broken home. Siapa di sini yang yatim piatu, angkat tangan. Mama papa nggak ada.
Cuman satu orang ya, ibu ya, sendiri ya. Yatim piatu. Yang nggak punya papa mama lagi angkat tangan. Wih banyak. Luar biasa. Hidup sendiri ya. Tapi kan ada cucu ya, ada anak. Ya yang sudah. Ya, lalu yang berikutnya adalah keluarga yang broken home, ya mungkin cerai terjadi, itu kurang kasih sayang saudara. Kenapa orang bisa cerai? Karena tidak ada kasih sayang. Suaminya tidak sayang sama istri, waktu di gereja aja janji pernikahan. Aku mencintaimu seumur hidupku, tak ada orang lain selain dirimu sendiri. I love you full. Udah nikah apa? Saudara, dulu pacaran disayang, sayang. Kalau setiap jam 12 siang ditelepon, udah makan belum sayang? Belum, mau dibeliin apa? Tempe goreng, sate, ya, pecel, B2 merah. Iya kan? Nah begitu saudara, jadi wow begitu perhatiannya, masih pacaran saudara ya. Kalau jalan bergandeng tangan, apalagi di mall, dipegang pacarnya kuat-kuat, nggak boleh lepas. Apalagi lewat depan toko perhiasan, tas branded, pegang kencang-kencang, jangan dilepaskan. Kalau dilepasnya takutnya mampir ke toko, mau nggak mau pacarnya harus beliin saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan perhatikan, harus ada kasih sayang dalam rumah tangga. Anak-anak kita harus ada kasih sayang kepada orang tuanya. Jangan sakiti dia, karena dia adalah harapan kita. Anak-anak kan harapannya orang tua. Nanti kita sudah tua, maaf ya, udah nggak bisa jalan, di sini kan masih bisa jalan ya. Wah, siapa yang ngurusin kita? Kalau bukan anak kita. Amin saudara. Maka kita harus menjaga apa tadi? Perkataan, harus ada kasih sayang kita. Nah itu, yang masih pacaran tolong ya sayang-sayangan. Tapi jangan terlalu kebablasan. Kalau yang pengantin baru bisa. Pengantin lama juga bisa. Kasih mesra selalu ada dalam rumah tangga Kristen. Nah orang tua sibuk, ya tidak ada waktu. Kurangnya kasih sayang karena orang tua apa? Sibuk. Di sini ada yang begitu sibuk, akhirnya nggak ada waktu untuk anak-anak kita. Anak-anak kita cuman, udah kau pembantu aja, udah cukup di sana. Anak 1 minggu sekali ketemu sama orang tua. Jadi anak ini tidak ada kasih sayang. Ada begitu di sini saudara? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Betul? Nggak ada ya. Nah sesibuk apapun orang tua harus ada kasih sayang kepada anaknya. Datengin anak kita Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir dikatakan kasih yang tidak merata. Itu beda-bedakan. Kurang kasih sayang karena kita membeda-bedakan anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun anak kita 2 atau 10 atau 12, harus rata kasih sayang. Amin saudara? Kebanyakan enggak 12? Ya kalau main bola kan pas, kesebelasan, 1 untuk cadangan kiper, gawang. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun banyak anak tidak boleh dibedakan. Harus sama rata sehingga tidak ada kecemburuan. Kasih itu tidak membedakan satu sama yang lainnya. Jadi kasih itu justru mempersatukan anak-anak kita. Amin saudara, mempersatukan. Jadi jangan sampai kurang kasih sayang anak kita menjadi apa? Sakit hati, luka hati. Mungkin kita dulu diperlakukan begitu. Mungkin bukan anak kita yang saat ini ya saudara. Mungkin kita orang-orang tua. Kita pernah diperlakukan gitu sama orang tua kita. Pak bener pak, saya dulu anak papa saya tidak diperlakukan, gak ada kasih sayang sama sekali. Akhirnya sampai saat ini masih mengikat. Anak-anaknya tidak ada kasih sayang. Apa yang dilampiaskan oleh orang tua, keturunan dulu, diturunkan sekarang juga sama anaknya. Akhirnya apa? Tidak ada kasih sayang. Maka dari itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Mungkin kita pernah mengalami kurang kasih sayang, saudara, jangan sedih. Kita punya Tuhan Yesus yang menyayangi kita. Amin, saudara. Lalu yang berikutnya yang ketujuh, dimanjakan. Katakan kiri kanan saudara, dimanjakan. Karena anak tunggal, sulung, anak bungsu dimanjakan. Saudara, mungkin kalau seandainya kita punya anak tunggal, kesayangannya kan menjadi satu, betul nggak saudara? Nggak ada yang lain.
Jadi dimanjakan, dimanjakan. Nazar orang tua dulu, wah kalau dia kayak punya anak saya akan saya manjakan. Mau minta apa aja, saya akan beri. Betul nggak pendidikan begitu, saudara, mendidik anak? Salah, tidak boleh. Boleh membelikan anak sesuatu yang dia butuhkan. Tapi tidak boleh berlebihan. Ketika berlebihan, lepas dari orang tuanya nggak ada, meninggal dipanggil Tuhan, apa yang terjadi? Hilang kasih sayang itu. Dimanjakan, siapa yang memanjakan aku? Jadi dia cari figur yang bisa memanjakan, terus dia berkeliling. Akhirnya ini rusak karakter anak ini. Karena apa? Salah mendidik anak. Nah lalu yang berikutnya, akibat luka batin, apa yang terjadi saudara? Perhatikan ini di sini. Next. Secara tubuh muncul penyakit. Next. Penyakit apa saudara? Kalau kita suka sakit hati, ya, secara tubuh ini kan ada firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Betul ya? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati gembira, sehat terus enggak saudara? Pasti sehat. Kenapa orang bisa sakit? Memang ada penyakit murni saudara, memang tidak disebabkan apa-apa. Tetapi jangan salah, firman Tuhan mencatat, ada penyakit yang dari iblis. Betul ya? Yesus pernah mengusir iblis. Nenek-nenek yang bungkuk diusir, akhirnya sembuh bungkuknya. Rupanya ada iblisnya, penyakit ayan. Yesus ketika menemui seorang anak muda ada penyakit ayan, oh rupanya ada iblisnya, diusir. Berarti ada penyakit yang dari iblis, ada penyakit yang murni. Tapi ada juga penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan, urat sarafnya putus dan lain sebagainya. Juga ada penyakit karena apa? Tidak ada damai, sejahtera dan sukacita. Makanya kalau nggak ada damai, sejahtera, sukacita saudara, biasanya timbul penyakit. Ketika dokter dibawa ke dokter, loh ini nggak ada penyakitnya tapi ini kok sakit begitu. Jadi aneh. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ketika kita lihat nggak ada penyakit, aneh. Tapi orang ini tetap kurus, kering, lama-lama meninggal. Kenapa? Karena timbul dari apa? Kepahitan yang tidak diselesaikan. Cemburu, pahit hati, akar pahit, begitu dalamnya. Belum dilepaskan ikatan ini. Saudara pernah sakit hati, pernah kecewa, masih disimpan dalam hati saudara. Sampai saat ini belum dilepaskan. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bisa menimbulkan apa? Penyakit. Makanya saya nggak mau, saudara, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam Amsal 14 ayat 30. Makanya kita menjadi orang Kristen, saudara, jangan banyak pikiran. Berpikir boleh, tapi jangan banyak pikiran. Siang, malam nggak bisa tidur. Siapa di sini yang nggak bisa tidur banyak pikiran? Nggak ada ya? Ada? Susah tidur Pak, banyak pikiran Pak, sakit-sakit. Kenapa? Apa sebabnya? Banyak pikiran itu berarti ada masalah saudara. Betul ya? Karena ada masalah jadi wah ke kiri, ke kanan, ambil bantal guling tetap nggak bisa tidur. Nggak nyenyak. Karena ada sesuatu yang belum diselesaikan. Siapa yang bisa memulihkan kita? Manusia? Hanya sarana. Tuhan Yesus yang bisa memulihkan kita. Amin saudara? Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengikat hati kita saat ini, belum dilepaskan. Apa itu? Sehingga muncul sakit penyakit, kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita pernah menyakiti orang, kita pernah sombong. Ya Bapak Ibu ya, kita pernah membuat orang hancur, kita minta ampun. Kita pernah apalagi mengikatan kuasa gelap, ada kesombongan, kita minta ampun. Sehingga akhirnya tidak ada damai sejahtera saudara. Nah muncullah penyakit, muka murung. Gak ada damai sejahtera. Perhatikan saudara, secara tubuh, orang yang banyak kepahitan, yang banyak kebencian, yang banyak rasa dendam dalam hatinya, mukanya apa? Murung. Tidak pernah senyum. Coba lihat kiri kanan saudara dulu. Coba lihat, pernah senyum enggak? Senyum. Coba lihat, apa murung terus? Atau muka marah? Ya, muka marah kah? Tidak pernah senyum, Pak Pendeta. Aku tuh mau senyum tuh susah sekali Pak Pendeta. 1 bulan mungkin 2 kali saya senyum Pak Pendeta. 1 bulan 2 kali senyum. Itu pun kalau ada yang lucu banget, kalau enggak pernah saya senyum. Ada Pak Pendeta saya pernah senyum, waktu sendirian saya senyum-senyum sendiri.
Itu lagi gila saudara, stres. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hanya cepat tua, berkerut saudara di sini. Lalu yang kedua, secara roh, susah mengasihi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jadi orang yang punya akar pahit, orang yang belum ada pelepasan dalam hidupnya apa? Saudara, susah mengasihi Tuhan, tidak diampuni Tuhan, doa tidak didengar. Coba nanti dicek dalam Markus 11 ayat 25-26. Oh rupanya kalau kita banyak dosa, banyak pelanggaran, doa kita terhalang saudara. Makanya menjadi orang Kristen itu jangan banyak berbuat dosa. Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kalau didengar nggak? Didengar. Tapi tidak dikabulkan. Makanya orang Kristen harus tidak melakukan dosa. Setiap hari tidak melakukan dosa. Makanya ada firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Garis bawahi kata orang benar. Kenapa ya kalau orang benar itu banyak kuasanya? Itu kan menjadi pertanyaan besar, betul nggak saudara? Doa penjahat, kepahitan, sakit hati, sangat besar kuasanya, ada nggak begitu? Tidak ada. Ada juga dalam firman Tuhan, dalam kitab Markus 11, tidak didengar Tuhan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Lalu mempersembahkan, persembahan ditolak. Makanya saudara, kita percuma memberikan persembahan, tubuh kita yang ini dan itu kalau kita hidupnya tidak benar. Makanya dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang benar itu adalah apa? Tubuh kita. Amin saudara. Tubuh kita, persembahan tubuhmu yang kudus bagi Tuhan, yang berkenan bagi Tuhan. Persembahan materi boleh enggak? Boleh. Memang ada ayatnya, kita beri kepada gereja persembahan, itu paling penting kita membantu pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Beri itu, beri. Tapi juga kita bukan hanya materi kita, tetapi tubuh kita juga harus dipersembahkan untuk Tuhan. Persembahan yang benar. Lalu yang berikutnya saudara, ini yang terakhir. Secara jiwa, perhatikan, sombong, terlalu terbuka, ucapan pahit, emosi yang labil, kritik, curiga, memberontak, bertengkar. Perhatikan saudara, ini ada, kalau kita lihat perbandingannya di sini saudara, yang tadinya terbuka suka tertutup. Artinya di situ suka menyendiri, suka trauma, emosi, lalu menyimpan dendam. Kalau orang itu pemberontak, pasti suka menyimpan dendam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada di sini yang masih belum diselesaikan, benci dengan seseorang tapi tidak ada pemberesan. Ada di sini yang masih dendam, ingin membalas kejahatan orang itu ketika kita disakiti, itu juga belum diselesaikan. Ada di tempat ini yang masih sombong, ada di tempat ini yang mungkin masih kasar terhadap orang lain, perkataan tidak dijaga, seperti firman Tuhan yang kita sudah sampaikan. Kalau seandainya itu kita ada dalam hati kita, kita mau lepaskan. Amin saudara, kita lepaskan. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Maka dari itu saudara kita lepaskan, supaya itu tidak terikat. Kalau itu tidak terikat berarti kita, Rasul Paulus katakan kita ini orang yang bebas, orang yang merdeka. Tidak dijajah dengan apapun. Tidak dijajah dengan Belanda, dengan Jepang, ya tidak. Kita tidak dijajah dengan dosa. Kita tidak dijajah lagi dengan sakit hati, dendam dengan orang lain, ketidaksukaan, iri hati, dengki. Itu harus dilepaskan, sehingga itu tidak menjadi ikatan. Yang terakhir saudara, langkah pemulihan. Kita bongkar, kita mau terbuka, amin saudara. Katakan keterbukaan awal dari pemulihan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Iya, siapa di sini yang mau dipulihkan Tuhan? Semua jemaat, kalau seandainya saudara tidak ada ikatan apapun, hidupnya benar di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Amin saudara? Amin, ada damai sejahtera. Saudara mau ke gereja enak, saudara ngomong-ngomong orang sama siapapun enak. Karena sudah lepas dari kepahitan, dari dendam, dari benci, dari dengki, dari iri, kesombongan. Ya saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu saudara perhatikan, bongkar semua luka yang ada, jangan terlalu cepat bilang sudah mengampuni saya Pak. Pak saya sudah mengampuni, tapi di hati masih ada. Kan banyak orang yang cepat mengaku ya, Pak saya sudah mengampuni, padahal hatinya belum. Ketemu sama orang itu tetap aja gondok. Oh saya ingat nih, dia dulu menyakiti saya. Katanya sudah mengampuni, tapi masih bicara tentang
masa lalu. Nah kalau sudah mengampuni berarti tidak mengungkit lagi, amin saudara. Nah kalau kita mau dipulihkan, ayo saudara, yang dikasih Tuhan kita terbuka. Lalu minta pengampunan dari Tuhan Yesus atas reaksi yang menyimpang yang kita lakukan. Mungkin selama ini kita menyimpang dengan pelakuan-pelakuan yang menyimpang dengan firman Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Apa itu Pak Pendeta yang menyimpang? Banyak perbuatan. Ya, banyak perbuatan yang menyimpang. Mungkin manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Apa yang menyimpang, yang mengikat kita pada saat ini. Minta kasih Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni kita. Kita semua bangkit berdiri. Mari saudara, kita buka hati kita. Saya undang pemain musik. Kita mau mengampuni, amin saudara. Firman Tuhan tadi dikatakan apa saudara? Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita buka hati kita saudara. Mungkin saudara dulu pernah disakiti orang lain, orang tua kita, sehingga masih ada kebencian. Mungkin pernah disakiti dengan tetanggamu, saudaramu. Kita lepaskan pengampunan. Bahkan mungkin sebaliknya, kita pernah menyakiti orang lain, kita minta ampun saudara. Mungkin kita pernah memukuli anak kita yang berlebihan. Mari kita minta ampun. Saudara buka hati saudara. Oh Yesus Tuhan. Mungkin saudara pernah dilecehkan. Mungkin saudara pernah direndahkan. Diperlakukan tidak adil. Dianggap remeh. Mungkin saudara pernah dipukuli. Mungkin suami istri sering cekcok, berantem terus. Pada saat ini mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku dosa kita. Supaya Tuhan memulihkan kita. Kita sungguh-sungguh saudara. Kita minta hati kita diselidiki oleh Tuhan. Katakan selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengan sikap doa, saudara buka hati kita. Kita angkat pujian haleluya, haleluya 12 kali. Haleluya. Saudara pada saat ini buka hati saudara. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Mungkin masih ada yang mengikat. Benar Pak Pendeta, firman Tuhan yang Bapak katakan, aku mengalami itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Buka hatimu. Kita minta pengampunan, ampuni dia. Haleluya. 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 Musik saja katakan haleluya.
Ampuni kami. Semua jemaat berdoa. Buka hati saudara. Lepaskan semua ikatan yang mengikat kita. Jamaah. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Supaya kita tidak terikat dengan kuasa gelap. Supaya ada damai sejahtera. Ada kesehatan dalam tubuh jasmani kita. Lepaskan semua yang mengikat kita pada saat ini. Jamah kami, jamah Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Saudara berdoa dalam hati saudara masing-masing. Musik terus mengalun, saudara buka hati saudara, terus berdoa, minta ampun sama Tuhan. Mungkin saudara pernah disakiti, ampuni dia. Mungkin saudara pernah menyakiti, minta ampun sama Tuhan. Apa yang mengikat saat ini, yang tidak berkenan lepaskan. Rabakata. Berdoa dalam hati saudara. Oh Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Kau dengar setiap doa anak-anak-Mu. Berdoa dalam hati saudara. Jamah. Tangkap apa isi hati Tuhan. Tangkap firman Tuhan yang bicara kepadamu pada saat ini. Jamah Yesus. Jamah Tuhan. Jamah kami Bapa. Jesus. Haleluya. Holy Spirit. Holy Spirit. Jesus Christ. Jesus. Jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah kami Tuhan. Terima kasih. Mari pegang tangan kanan saudara, letakkan dada saudara. Saya rindu untuk mendoakan saudara pada saat ini. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga. Jemaat di GBI Basilia, Jembatan 5 pada saat ini, tempat ini. Tuhan jamah. Mereka sudah berdoa, pengampunan. Mau melepaskan segala sesuatu, mungkin ada yang masih tersisa. Kami mau melepaskan itu ya Bapa. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami bukan menjadi orang Kristen yang masih terikat dengan dunia. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang benar-benar lepas dari jajahan dosa apapun. Sehingga kami layak dalam kerajaan Allah. Ada perkenanan Tuhan, bahkan kami diberkati dengan luar biasa. Bapa, jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Mungkin kami ada kepahitan dengan keluarga, orang tua, saudara, adik, kakak. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni. Ampuni kami mau melepaskan itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, Oh, Yesus Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jamah semua kami tempat ini ya Tuhan. Dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami merasakan kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan. Jamah anak-anak-Mu semua di tempat. Pulihkan. Dalam nama Yesus. Engkau milik Tuhan sepenuhnya. Engkau pewaris kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Lepaskan semua ikatan yang tidak berkenan. Kepercayaan, ketahayulan. Lepaskan semua. Ikut Kristus 100%. Tidak mendua hati kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Ada pemulihan, ada sukacita dan ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Saya serahkan pada worship leader. Ya, haleluya. Saya percaya kita diberkati, amin.
Tuhan baik, saudara. Ya, Tuhan mau memulihkan setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga yang mengikuti ibadah secara online ya. Saudara, saya percaya setiap kita pernah sakit hati ya, pernah dikhianati ya, pernah ditolak gitu ya, pernah direndahkan gitu ya. Pak Gembala barusan direndahkan saudara beberapa hari yang lalu. Tapi Pak Gembala nggak sakit hati, oke ya Pak? Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kebencian saudara. Ya, jangan punya dendam ya, dan punya keinginan untuk membalas ya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan hari ini, mari terbuka di hadapan Tuhan ya, untuk setiap luka hati yang saudara terima, untuk setiap perlakuan yang saudara terima ya, dan minta pengampunan dan ampuni orang-orang yang bersalah kepadamu. Dan satu hal tadi saudara, untuk langkah pemulihan adalah minta kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan saudara ya, yang enggak terbatas, enggak terukur gitu ya. Unconditionally gitu ya, enggak dengan keadaan gitu ya. Tetapi kasih itu terus ada, kasih itu terus nyata. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Nathanael yang sudah melayani jemaat Tuhan Basileia Jembatan 5 di tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Dan saudara, informasi pengumuman yang pertama saudara, ibadah raya umum ya dilakukan di tempat ini jam 10 pagi, dan bersamaan dengan ibadah raya umum ada ibadah raya anak di lantai dasar dan ibadah raya Alongsiders ya, pemuda remaja di lantai 3. Tetapi untuk minggu besok ibadah Alongsiders akan bergabung ya di tempat ini. Saudara, hari Rabu ada ibadah tengah minggu berupa pengajaran saudara secara online ya, recharge jam 8 malam. Lalu saudara, untuk Kamis minggu ini WBI akan diadakan ya, ibadah wanita akan diadakan secara online jam 7 malam ya. Dan hari Jumat tetap kita, dan mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya dikasih beban sama Tuhan untuk hari ini kita khusus berdoa untuk rumah Tuhan yang baru, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita maju bersama saudara. Saudara dukung kami, dukung Bapak Gembalamu, dukung saya saudara. Mari kita semangat bersama-sama, satukan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kasih karuniamu menyertaiku, kasih karuniamu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti, kasih karuniamu cukup bagiku. Dengan keyakinan sama-sama katakan, kasih karuniamu menyertaiku. Amin, haleluya. Kasih karuniamu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti, kasih karuniamu cukup bagiku. Sekali lagi katakan, kasih karuniamu menyertaiku. Amin, haleluya. Kasih karuniamu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti, kasih karuniamu cukup bagiku. Mari katakan sekali lagi, kasih karuniamu Tuhan. Ya Tuhan, menyertaiku. Kasih karuniamu kemenanganku. Meski hadapi getir pahit tak pasti,
karuniamu cukup bagiku. Meski hadapi getir pahit tak pasti, kasih karuniamu cukup bagiku. Meski hadapi getir pahit tak pasti, kasih karuniamu cukup bagiku. Haleluya. Kami taruhkan iman pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyatukan kami, sehingga masing-masing dari kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Kami lupa Tuhan untuk juga berjuang bersama-sama untuk memuliakan Engkau Tuhan di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami Tuhan punya hati untuk kami memberi, untuk kami melayani, untuk kami membangun Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah setiap kami menyadari bahwa ini pekerjaan Tuhan. Dijauhkan kiranya Tuhan di tempat ini untuk mencari nama atau menyenangkan hati manusia. Tetapi biarlah kami Tuhan menjadi dewasa dan mengerti segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang dari firman diberitakan, saya terus menyembah Tuhan dan satu hal, apakah engkau berdoa untuk gembalamu? Pernahkah engkau terus berdoa baginya? Dia menghadapi banyak tantangan aparat pemerintahan yang ada. Berdoalah untuk kesehatannya, berdoalah untuk hatinya. Berdoalah biar Bapak Gembala kita untuk terus semangat. Tuhan mau melihat kesatuan hati di tempat ini. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang belum klik dengan hal ini. Tetapi saya berdoa, tapi kalau Tuhan memang berkehendak, Tuhan yang taruh hal ini, semuanya akan mendatangkan rencana rancangan yang baik. Jadi saudara, kami minta dukungan Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara bilang aku gak punya banyak duit. Tuhan gak butuh duitmu banyak-banyak saudara. Seberapa yang kau mau beri saja. Di Alkitab tidak ada pernah tertulis jumlah yang harus kau berikan, kecuali Roh Kudus gerakkan kepadamu. Tapi mari saudara, satukan hati saudara. Saya hanya minta untuk saudara semua jemaat Tuhan di tempat ini berjuang bersama-sama dengan kami. Berdoalah untuk kami saudara. Ini bukan keinginan kami sendiri. Karena bagi kami sangat nyaman dan sangat mudah, perpanjang aja sewa ini, habis persoalan. Kami gak perlu susah-susah saudara. Tetapi kalau ini Tuhan yang mau saudara, kami butuh dukungan saudara. Berdoalah saudara, doakan kami. Terlebih doakan Bapak Gembalamu. Dia harus menghadapi orang-orang yang gak mudah saudara. Siang ini Tuhan sepakat kami berdoa untuk Bapak Gembala kami.
yang terus berjuang Tuhan. Beberapa hari terakhir ini Tuhan, siang malam Tuhan, untuk terus ada di wilayah tempat di mana kami akan beribadah Tuhan. Kami berdoa berikan kesehatan Tuhan, berikan hati yang rendah Tuhan, dan biarlah dia terus bersuka cita dan dalam semangat yang menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Warga setempat, RT, RW Tuhan khusus berdoa saat ini untuk Bapak Gembala Tuhan, Gereja GSCA Tuhan, kami berdoa biarlah Kau bukakan hati mereka Tuhan, hatinya Tuhan, untuk kami bersama-sama, untuk kita bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah, untuk membina Tuhan jemaat dalam takut akan Tuhan, dan untuk membawa kedewasaan Tuhan bagi jemaat yang kami layani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa berkati Pak Lurah yang ada. Terima kasih Engkau sudah pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk terus Tuhan memberikan semangat kepada kami, untuk kami tidak menyerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap prosedur yang harus kami lewati akan berjalan dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati khususnya Tuhan Bapak Supardi. Tuhan Kau menolong hamba-Mu ini Tuhan, Kau yang telah percayakan begitu banyak harta dan kekayaan kepadanya, namun dia dalam takut akan Engkau Tuhan, menyadari Tuhan bahwa dia adalah pengelola. Terima kasih Tuhan, Engkau terus Tuhan tambahkan hikmat, Engkau yang akan membawa hamba-Mu ini naik Tuhan dan tidak turun Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarganya, berkati istri, anak-anaknya, mantunya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi apa yang mereka beri Tuhan, biarlah Engkau membalasnya dengan berlipat kali ganda. Dan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dari segala penjuru arah Tuhan, Kau akan utus Tuhan, Kau akan kirimkan Tuhan, sehingga dana akan tercukupi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan mengambil bagian Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang ajaib, pekerjaan Tuhan yang besar. Biarlah setiap kami, khususnya jemaat yang hadir pada siang hari ini, yang mendengar firman-Mu Tuhan, diberkati Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, Tuhan berkati rumah tangga keluarganya, dan Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Ada banyak perkara Tuhan yang masih Engkau simpan Tuhan baginya, tetapi pada saatnya Tuhan hamba-Mu ini akan melihat, hamba-Mu ini akan menerima yang masih tersimpan Tuhan. Kau akan nyatakan Tuhan, hamba-Mu ini akan melihat yang lebih besar lagi dari yang saat ini Tuhan. Apa yang tidak pernah dipikirkan Tuhan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang sedang Kau sediakan baginya. Mujizat Tuhan akan terjadi atas kehidupan pelayanannya Tuhan, kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat yang dilayani Tuhan, dan Engkau juga yang akan menyertai hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai hidup mereka lebih lagi sesuai dengan firman-Mu. Apa yang ada pada mereka akan ditambah-tambahkan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi hamba yang setia, yang tidak memendam talentanya Tuhan, menyembunyikan talentanya, tetapi Tuhan terus bekerja, melayani dengan giat Tuhan, dan dalam semangat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau dimuliakan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini. Tuhan Engkau yang akan memberkati kami dengan perlindungan dan penyertaan-Mu.
Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang rindu berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tetap berdoa bagi pembelian rumah Tuhan. Prosesnya tidak gampang, tidak mudah, saudara. Dan puji Tuhan, pelan-pelan sudah kita melihat di depan itu titik terang. Ya, titik terang. Kemarin juga RT-nya minta komisi 2,5%, saudara. Tiba-tiba, saudara. Ya. Terus saya datang lagi, RT bilang itu cuman hanya ini aja Pak Sony mau kasih berapa aja, nggak saya tentuin. Jadi tetap pegang firman Tuhan ya. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa sanggup untuk menutupnya. Tuhan memberkati. Shalom.